Kita support Bapak lagi, maksudnya biar ayo Pak bisa kok, Bismillah kita coba-coba lagi, belajar lagi segala macam, dan alhamdulillah tahun kedua, tahun ketiga lanjut sampai tahun ini gitu. Yang alhamdulillah sekarang yang awalnya omset paling cuma 600 jutaan, 7 juta, sekarang terakhir tuh udah sampai 6M lah sebenarnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Lukman dan selamat datang di Sapi Santri. Kalau Sapi Santri itu awal terbentuknya itu di tahun 2013. Jadi awalnya tuh sebenarnya kita tuh ngebuat pesantrennya dulu sebenarnya. Jadi awal orang tua ngebangun pesantren dan selanjutnya pengen ada usaha yang untuk menunjang si pesantren itu sebenarnya gitu. Jadi 2013 kita bangun pesantren sekaligus dengan usahanya gitu. Itu awal mulanya sih untuk berdirinya Sapi Santri, makanya namanya Sapi Santri gitu, karena sapinya untuk santri gitu. Jadi memang usaha ini tuh kita ya ibaratnya amanat lah dari orang tua untuk terus dijalankan supaya dari usaha ini tuh kita bisa support ke pesantren, karena kan pesantren kita kan full beasiswa. Kalau dulu tuh sebenarnya gini ceritanya sih, dulu bapak itu pas awal pensiun bingung nih mau usaha apa untuk si menunjang pesantren itu. Nah, ternyata diajaklah temen sebenarnya. Jadi awalnya bapak itu investasi lah untuk ke temen itu supaya ngelola si sapinya itu. Jadi nggak ngelola sama sekali. Nah, ternyata lambat laun kita udah belajar segala macam ya kita kelola sendiri gitu sebenarnya. Jadi ya terlanjur kecemplung lah gitu. Kalau udah kecemplung ya kita harus berenang kan ibaratnya gitu, jangan sampai tenggelam. Awalnya itu kita punya 40 sapi yang model kayak gini nih dulu awal-awal tuh. Jadi modalnya itu saya inget banget kalau sapinya itu sekitar 320 jutaan awalnya. Terus total pokoknya modal awal usaha kita tuh sekitar 700-an gitu kan. Terus awal tahun usaha tahun pertama memang kan dulu kan kita targetnya buat kurban gitu kan. Jadi pas udah kurban ternyata tahun pertama rugi gitu. Rugi sekitar ya 300 jutaan lah sebenarnya gitu. Tahun pertama rugi, tahun kedua masih rugi, baru tahun ketiga kita udah mulai naik gitu. Pengen udahan sih sebenarnya. Jadi kayak awal-awal tuh bapak pas ngeliat wah rugi, udah nih nggak cocok nih kayak gitu ya. Akhirnya pengen saat itu hampir udahan, hampir ya udah deh kita tinggalin aja usaha, cari usaha lain gitu kan. Tapi ya alhamdulillah kita support bapak lagi, maksudnya biar ayo Pak bisa kok, Bismillah kita coba-coba lagi, belajar lagi segala macam, dan alhamdulillah tahun kedua, tahun ketiga lanjut sampai tahun ini gitu. Yang alhamdulillah sekarang yang awalnya omset paling cuma 600 jutaan, 7 juta, sekarang terakhir tuh udah sampai 6M lah sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya sih awalnya memang capek sih pasti ada Pak. Jadi misalnya ketika pas udah capek nih kita nih usaha, terus langsung bab sate. Nah, yang bikin semangat itu adalah ketika santri kita bisa makan, bisa ngaji tanpa biaya sedikit pun, itu aja udah kebanggaan buat kita sendiri, apalagi buat anak-anak juga. Jangan kan saya, anak-anak kandang itu yang ibaratnya misalnya dulu pernah kita pas bener-bener uang tuh lagi minim karena nyangkut, kita pernah nyangkut juga gitu kan, uang diutangin gitu kan, sampai anak-anak aja nggak apa mas, gaji saya double aja bulan depan, nggak apa-apa. Sampai yang penting dia pesantrennya itu terkelola gitu. Dia bukan yang mikir ibaratnya wah saya nggak digaji udah saya keluar aja gitu, enggak, dia malah pengennya bertahanin ini. Jadi kita semuanya support, jadi itu yang buat semangat sih. Jadi aku nggak nganggap sendirian jadinya, jadi ngerasa dibantu. Ya udah, yang lain semangat masa aku nggak semangat sih gitu ya. Jadinya semangat kita sih itu sebenarnya sih. Kadang kan kita ngelihatnya kan sebenarnya uang itu kan kalau nggak buat kita buat apa, buat
ya beli barang segala macam, wah kok sayang ya kalau buat ke situ ya gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ya buat apa sih kita sih, mobil udah ada maksudnya gitu kan, rumah udah ada, anak-anak juga udah alhamdulillah dengan kerja di sini di kampung udah buat rumah segala macem, itu aja udah lebih dari cukup lah sebenarnya. Malah sebenarnya kita nih fokus usaha ini sekarang tuh untuk pengembangan buat kandang lagi. Kita kan juga lagi proses pembuatan kandang di Subang juga gitu kan. Jadi lebih ke arah situ sih sebenarnya sih. Jadi bukan untuk yang pribadi, untuk pengolahan material ya kekayaan sesaat lah, enggak kalau kita sih sebenarnya gitu. Mas, saya cuma ada budget 11 juta. Itu saya pengen sapi, gimana ya? Aduh, sapi 11 juta kan ibaratnya. Cari-cari nggak ada nih ibaratnya kan. Nah, cuman karena emang kebetulan kita ada, sebenarnya itu sapi bakalan yang pengen kita gemukin tahun depan gitu kan. Nah, itu ya akhirnya dari situ tuh kita jualan tuh. Ada Bu, tapi ini sebenarnya pengen digemukin buat tahun depan. Kalau dagingnya juga kurang menurut saya Bu. Ya kalau dibandingin kambing sih emang mending sapi sebenarnya gitu kan. Tapi gimana nih? Jadi kita emang ngedukasi dulu lah sebenarnya. Budget dia 11 juta itu kenapa sih? Apakah emang yang tadi saya bilang dia udah budgetin semua habis di tengah jalan itu kan? Atau emang dia cuma ada budget itu dia niat untuk kurban? Nah itu kan beda lagi tuh. Kalau dia emang saya udah nabung nih dari setahun cuma kumpul segini, nah itu biasanya kita agak kasih yang lebih gede gitu. Itu kita bisa sebenarnya. Karena kan kenapa? Karena kan kita ini kan juga ngambil sapinya kan langsung dari petani gitu kan. Jadi kita bisa dapat harga yang murah dengan pembukaan yang murah. Jadi untuk yang gitu-gitu ya kita ngalahin lah, kita margin dikit tapi kita bisa bantu kurban. Mungkin dengan kayak gitu dia bisa nambah pahala ya kan, rezekinya ditambah, tahun depan mungkin bisa sapi yang lebih gede kan, bisa gitu juga kan. Gitu sih sebenarnya sih. Kalau sana santrinya tuh ada sekitar 25 sekarang tuh. Jadi udah jalan sekitar dari 2013. Awalnya itu santrinya cuma 6, cuma 7, 10. Nah sekarang alhamdulillah kemarin juga dapat tanah wakaf yang nilainya sekitar 3 miliar gitu kan. Alhamdulillah udah lunas juga. Nah itu kita bisa nambah kapasitas sampai 25 santri gitu. Kita sih SMA. Jadi kalau santri kita tuh kan fokus ke tahfiz. Jadi untuk level-level SMA yang mau naik ke kuliah. Semua gratis, insya Allah kita usahakan sampai ke depannya full beasiswa gitu. Pertama sih kita pakan ya, karena kan peternakan itu kan pasti 60% itu kan pakan ya, biaya 60% itu kan pakan sebenarnya kan, sisanya tuh di karyawan sama yang lain sebenarnya. Nah di pakan itu dulunya kita nggak pernah standar sih, jadi kadang pakai ampas tempe, kadang pakai kulit singkong, kadang pakai onggok segala macem. Nah sekarang kita coba metode nih yang paling murah dan yang banyak gitu. Nah kita dapatlah ampas tahu gitu kan. Jadi ampas tahu ini awalnya kita belinya di sekitar sini juga gitu kan. Terus kebetulan yang punya pabrik tahu itu juga pengen kerjasama, ya udah kita bangunkan pabrik di belakang gitu kan. Jadi benar-benar support untuk pakan ke kita gitu. Nah dari situ alhamdulillah mulai turun banget tuh operasional, yang tadinya pakan itu sekitar 70%, sekarang tinggal 40% gitu loh. Jadi ada sekitar 20% 30% lah kita bisa menghemat pakan lah gitu kan. Terus juga kelangsungannya juga nggak habis-habis lah, karena pabriknya kan kita udah bangun sendiri kan gitu. Nah itu dari sisi pakan ampas tahu. Terus juga kedua ngarit. Jadi dulu tuh kadang kan kita taunya sapi itu pakan itu hijauan pasti ngarit gitu kan. Nah kalau di Jawa mungkin banyak ya lapangan-lapangan luas yang buat ngarit. Kalau di kota-kota gini ngarit dikit udah klaster kan kenanya kan, ngarit dikit udah punya orang gitu kan. Jadi kita ngerubah dulu tuh ngarit tuh sejauh-jauhnya tuh di Sentul kadang, terus di Bogor, artinya makan waktu sekitar 4 jam tuh sehari untuk ngasih makan ini doang gitu kan. Nah akhirnya kita coba cari-cari metodenya, ternyata bisa pakai jerami. Nah dulu jerami kita masih pakai di sawah-sawah di Cikampek. Sekarang memang hematnya tuh sekitar sejam lah dibandingin ngarit lah, karena cuma ngambil doang kan gitu kan. Tapi pas dilihat-lihat, karena di pabrik tahu kita juga kita jualan tahunya itu di Keramat Jati. Nah itu ternyata ada bongkaran buah. Jadi di pasar itu kadang bongkar buah kan pakai jerami tuh, jeraminya kita ambil gitu. Jadi sekalian
nganter tahu ke Keramat Jati, ya kita pulangnya ambil jerami. Nah itu 3 jam udah kepangkas banget tuh gitu. Jadi dari situ bensin kepangkas, terus habis itu biaya kan kita kalau ngarit kan pasti ngasih ke anak-anak tambahan gitu kan. Itu udah kepangkas segala macam. Jadi dari situ tuh udah banyak kepangkas lah, dan orang-orang juga bisa nggak sebanyak sekarang gitu kan. Jadi orang lain bisa kerjanya tuh nggak cuma ngarit doang, di switch ke pekerjaan lain yang lebih manfaat gitu. Nah kalau dari hijauan ke jerami itu bedanya ya, kalau hijauan itu sekitar mungkin dari total cost ya. Kalau hijauan itu kan sekitar 10% sampai 15% lah kalau hijauan itu. Nah sekarang kalau jerami itu paling tinggal 5% doang gitu. Jadi sangat jauh lah sebenarnya. Nah emang dulu awal-awal kita, kalau kata mantri yang udah biasa kita ini, sapi bagusnya hijauan gitu kan sebenarnya kan. Ya memang kan kadang mantri itu kan teori ya, artinya teori itu hijauannya harus hijau segala macem. Ya kita kan di praktek di lapangan itu kan praktisi kan. Jadi ya kalau rumputnya banyak sih oke gitu, tapi kalau rumputnya nggak jelas kayak gini kan ke sapinya juga ini kan akhirnya. Nah kata mantri itu yang penting sapi itu dikasih makan stabil. Nah stabil tuh artinya sama. Ya kalau odot ya odot semua, ya kalau gajahan-gajahan terus gitu kan. Nah, cuman kan dengan lahan kita yang seadanya gini kan agak susah kan kita nyari itu. Artinya ya udah berarti kalau kita stabil di jerami harusnya bisa dong gitu kan. Nah, akhirnya kita coba dan kita coba praktek tuh. Jadi dulu tuh pas awal di jerami kita ambil jerami buat sapi yang di sini sama ngarit buat sapi yang sana. Kita bandingin selama 6 bulan dan ternyata kata anak-anak hasilnya sama aja gitu. Dan malah kalau yang di jerami ketika kita ngaritnya kepagian atau apa, nah itu malah ada resiko kembung gitu. Makanya kata anak-anak, udah mas daripada capek ada resiko kembung juga, mending ke jerami aja. Ya udah. Nah cuman emang karena kita ini kan jeraminya kenanya jerami sampah ya, kenanya kan di Keramat Jati kan. Jadi memang ada proses pembersihan dulu. Jadi pas jerami datang kadang kan ada bungkus rokok lah, ada apa. Nah itu kadang PR-nya di situ, tapi nggak selama ngarit sih sebenarnya. Jadi untuk sahabat tani yang kira-kira untuk pengen usaha sapi atau usaha peternakan yang lain lah gitu. Yang pertama itu jangan malu lah gitu. Karena kita nih sebenarnya di Indonesia tuh kurang banget nih penerus-penerus untuk petani-petani milenial sebenarnya. Jadi kadang kan orang-orang muda sekarang kan, apalagi sekarang tuh udah zamannya trading segala macem, itu tuh sangat ini banget lah. Kita nih yang bener-bener di lapangan yang usaha real aja nih ditinggalin gara-gara trading, gara-gara apa gitu loh. Padahal sebenarnya yang menopang komoditas Indonesia untuk di daging dan segala macam itu kan di peternakan kan sebenarnya kan. Nah itu tuh sangat kurang banget. Artinya kalau kita sendiri nih nggak aware dengan usaha yang kayak gini, pasti pemerintah juga kan nggak bakal aware juga kan gitu loh. Tapi kalau kita petani milenial nih lebih fokus juga, itu kan berarti kan nanti kan pemerintah juga aware kan. Itu sih sebenarnya yang selama ini tuh saya juga ke teman-teman tuh, ayolah nggak apa tuh dengan modal seadanya aja gitu. Dan kita sebenarnya, saya aja kayak sekarang nih di tahun ini aja bisa dibilang sapi-sapi ini kan tanpa modal sebenarnya kan. Jadi ini semua modal investor kan sebenarnya kan. 80% modal investor. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ketika nggak ada modal segala macam lah. Aku juga nggak ada modal, ada kok sapi sampai 70 ekor gitu kan. Karena itu aja tadi, kebangun kepercayaan aja. Ketika investor percaya sama kita, pelanggan percaya sama kita, udah pasti jalan semua gitu kan. Ya sebenarnya yang pertama jujur sih, pasti kita terbuka lah semua lah. Kita pelanggan terbuka, kita ke investor juga terbuka, nggak ada yang kita tutup-tutupin gitu kan. Terus kita juga ke karyawan apa adanya. Ya udah, jadi nggak perlu ada yang ditutup-tutupi lah ibaratnya ya. Kalau sapinya segini kita ngomong investor segini. Dan kebanyakan saat ini ya kalau saya lihat itu investor itu banyak yang mencari pengelolaan anak-anak muda tuh yang memang dia bisa ngelola usahanya gitu loh. Kalau menurut saya ya, karena selama ini tuh saya tuh hampir banyak banget ditawarin investor sampai MM-an gitu. Tapi balik lagi, kalau kita kan investor itu harus satu misi dengan kita. Apa satu misinya? Satu misinya itu ini usaha untuk pesantren, bukan untuk menambah keuntungan secara drastis gitu. Makanya kita kalau misalnya ada investor masuk, itu malah kita filter. Kalau nggak sesuai visi, kita mendingan kita tolak gitu. Jadi kita benar-benar bukan yang dana harus banyak, enggak. Kita filter dulu. Dan alhamdulillah selama ini kita juga nggak pernah pakai bank. Jadi benar-benar murni
Kalau nggak uang sendiri ya uang investor segala macam, bagi hasil lah kenanya gitu. Jadi kita bener-bener ngejaga banget untuk minjem dari bank sih sebenarnya.